Salam dari Pungta di Paroki Cawas. Renungan kita berjudul Pergolakan Adipati Karno di antara Pandowo dan Kurowo. Terinspirasi dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Setelah menjadi duta Pandowo, Kresna memastikan bahwa perang Bharatayuddha pasti akan terjadi. Kurowo ngotot tidak mau memberikan Hastina kepada para Pandawa. Kresna kemudian membujuk Karna untuk bergabung dengan Pandawa karena mereka adalah saudara satu rahim dari Dewi Kunti. Namun Karna tidak mau kembali ke Pandawa. Dia memilih berpihak pada Kurowo yang jahat. Bukan karena dia membela kejahatan, tetapi untuk memprovokasi. Dia punya kesadaran ingin memberi keberanian kepada para Kurowo supaya mereka bisa dan berani maju berperang menghadapi Pandowo. Karena kalau tidak diubub-ububi, tidak dipanasi, tidak diprovokasi, Kurowo pasti tidak berani. Kejahatan hanya bisa musnah dari bumi jika si jahat itu dikalahkan. Kurowo tidak akan musnah kalau tidak ada yang ngurup-urupi, ngubub-ububi. Saya akan memanas-manasi Kurowo agar mereka mau maju perang. Dengan cara ini, mereka akan bisa ditumpas. Kalau tidak, mereka tidak akan hilang dari muka bumi. Begitupun kejahatan juga tidak akan hilang. Begitu kata Karna kepada Kresna, mengapa dia memilih berpihak pada Kurowo. Kehidupan ini dibedakan menjadi benar dan salah, baik dan buruk, Pandowo dan Kurowo, domba dan kambing. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi gambaran bahwa pada akhir zaman Yesus akan datang untuk mengadili perbuatan kita. Ia memberi gambaran seperti seorang gembala memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba akan dianugerahi kehidupan, sedangkan kambing akan diberi hukuman kekal. Domba melakukan kebaikan, sedangkan kambing dinilai tidak menghasilkan kebaikan. Kepada domba-domba Yesus berkata, "Apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sedangkan kepada kambing-kambing dia berkata, "Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Seperti dalam wayang, kehidupan dibagi menjadi dua. Kebaikan yang diwakili oleh para Pandowo dan kejahatan diwakili oleh para Kurowo. Mereka melakukan kebajikan sebagai dharma seorang satria. Di sisi lain, Kurowo menggambarkan kejahatan, iri hati, dengki, angkara murka, keserakahan, kesombongan, nafsu duniawi. Itulah yang dilakukan para Kurowo. Namun, kedua sisi kehidupan itu saling berhimpitan, tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kalau tidak ada Kurowo, apalah artinya Pandowo? Pandowo disebut kebaikan karena ada yang jahat, tidak baik, yaitu Kurowo. Kurowo dinilai jahat karena ada kebaikan di sisi lain, yaitu Pandowo. Karena setelah Kurowo musnah, panggung dunia tidak ada ceritanya lagi. Pandowo hilang mokso. Maka dimanapun kita berada, kita harus bertanggung jawab. Mau di pihak Pandowo atau seperti Karna di pihak Kurowo, ia berani mempertanggungjawabkan keputusannya. Pada saatnya Kristus akan menuntut pertanggungjawaban kita. Orang-orang jahat akan masuk ke dalam siksaan kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal.
Mari kita melakukan dharma kita sebagai seorang manusia yang bermartabat. Kita melakukan kebaikan bagi siapapun mereka yang hina, lemah, miskin, tersingkir, dan mengalami penderitaan. Mereka adalah perwujudan dari Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berbuat kebaikan-kebaikan. Menonton wayang ada di dekat gamelan, sindennya cantik-cantik, merdu suaranya. Setiap orang diminta pertanggungjawaban dari perbuatan baik bagi yang kecil dan hina. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat, jangan lupa selalu bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.